Selamat pagi, perkenalkan saya Stella. Pada saat ini saya sedang berada di pusat kota Bogor, tepatnya Kebun Raya Bogor. Saya akan bercerita mengenai ekonomi dan juga guna lahan pada Kebun Raya Bogor dan juga sekitarnya, yang kemudian mempengaruhi arsitektur kota dan juga menciptakan artefak kota. Jadi saya pada saat ini akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan bersama saya di dalam dan juga di sekeliling Kebun Raya Bogor. Yuk, mari. Look into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking all the life, it hits the spot. Walking on fantasy. So take me, baby, take me. Nah, ini yang tadi saya videokan dari seberang jalan, Lawang Salapan. Ini dia penampakannya dari dekat. Ini kebun rayanya. Dapat kita lihat di sebelah sana ada Istana Kota Bogor. Ini istana yang biasa dipakai oleh Bapak Presiden saat beliau mengunjungi Kota Bogor. Antara Kebun Raya Bogor dan juga Istana Kepresidenan ini dibatasi oleh kolam teratai, dan juga di sana ada, nanti saya kasih lihat, akan ada pos penjaga. Nah, kalau misalnya tadi itu dibatasi oleh kolam teratai, di sini kita bisa lihat ada gerbang yang menjadi perbatasan antara Kebun Raya Bogor dan juga Istana Kepresidenan. Salah satu peninggalan lainnya yang terdapat pada Kebun Raya Bogor ini yaitu terdapat makam Belanda. I think we're getting close. Racing through the waves, I want to be where nobody. Di dalam Kebun Raya Bogor kita juga bisa menemukan jalan-jalan yang indah, di mana di pinggir-pinggir tepian jalannya ini dihiasi oleh pohon-pohon palma yang menjulang tinggi. Selain itu, di Kebun Raya juga terdapat guest house, di mana pengunjung atau wisatawan yang berasal dari luar kota maupun dalam kota tentunya dapat menginap di dalam Kebun Raya Bogor. Ini merupakan monumen untuk mengenang istri dari Gubernur Jenderal Thomas Sampokot Raffles. Jika tadi kita sudah melihat peninggalan bangunan dan juga monumen dari zaman penjajahan dengan sentuhan klasik dan juga kolonial, pada saat ini kita melihat bangunan yang baru saja sedang dibangun. Ini terlihat ya, gaya bangunannya sangat modern dengan menggunakan baja dan juga kaca sebagai material utama. Ini akan dipakai sebagai kawasan taman anggrek. Di sini terdapat jembatan ya. Jembatan ini kemudian seperti berfungsi menjadi pengantar terhadap sesuatu yang sangat grand. Dan juga pepohonan pada backgroundnya membentuk pista terhadap objek yang berada di belakangnya. Nanti kita lihat ya, ada apa di balik sana. Ini jembatan ujungnya. Ini kita bisa lihat ya, di sini ada lapangan yang sangat besar. Ini biasanya dipakai untuk kegiatan, bisa disewakan kepada masyarakat gitu oleh Kebun Raya Bogor. Entah untuk pernikahan, acara yang mengundang banyak orang mungkin, atau juga reuni dan juga pentas seni. Nah, ini terlihat sangat grand ya. Seperti ini, dengan ada media di tengah jalan yang dihiasi oleh tanaman yang berwarna-warni. Pada bagian atas kebun juga terdapat restoran yang sangat terkenal di Kebun Raya Bogor, yaitu Grand Cafe Kebun Raya Bogor. Ya, ini pada sisi kanan terdapat salah satu tempat yang sangat terkenal juga, ini kolam teratai. Di antara kedua jembatan ini tuh terdapat sebuah jalanan
yang sangat dituduhi oleh pepohonan yang sangat tinggi. Ini dia. Di pada kedua sisi jalanannya juga disediakan kursi-kursi. Di sana juga ada disediakan kursi-kursi agar pengunjung ini dapat menikmati suasana yang asri. Bangunannya masih menggunakan arsitektur pada masa kolonial dengan adanya kisi-kisi jendela seperti itu, lalu dengan letralis dan juga batu-batuan pada dinding bangunan. Halo, jadi balik lagi dengan saya. Jadi setelah tadi jalan-jalan nih, ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan mengenai pengaruh dari tata guna lahan dan juga kegiatan ekonomi di dalam Kebun Raya Bogor sendiri ini. Yang pertama yang saya simpulkan yaitu adanya masa majemuk untuk fungsi yang beragam. Jadi bisa kita lihat tadi ada tempat wisata dengan tempat lingkungan yang menarik, lalu juga ada tempat untuk balai penelitian, ada pemerintahan seperti Istana Bogor, dan itu ada tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah yang tinggi seperti monumen dan juga makam Belanda tadi. Lalu untuk kegiatan ekonomi juga terdapat booth makanan, ada kafe, ada shop, botani shop tadi. Yang kedua yaitu di tempat ini juga gaya bangunannya beragam ya. Yang pertama tadi kita lihat ada monumen peninggalan dari istrinya Thomas Lamford, itu dia menggunakan gaya bangunan yang klasik, mungkin itu karena peninggalan pada masa penjajahan Inggris. Lalu pada makam Belanda kita bisa lihat itu batu-batu di sana yang menggunakan kesan gaya bangunan kolonial, dan juga pada bangunan hunian tadi itu ada bangunan dengan kisi-kisi dan juga teralis-teralis yang mengindikasikan itu pada masa kolonial. Lalu pada masa modern sekarang ini kita lihat tadi bangunan yang lagi dibangun itu ada bangunan yang gaya bangunannya kayak seperti modern banget. Dia menggunakan baja, kaca yang mungkin disesuaikan dengan preferensi masyarakat sekarang yang lebih menyukai gaya bangunan yang simple dan juga minimalis seperti itu. Lalu seperti tempat-tempat taman itu bisa digunakan menjadi sebuah peluang untuk kegiatan eventual yang kemudian mengubah space menjadi sebuah place dengan adanya tata guna lahan sendiri. Kemudian yang keempat tuh adanya highlight tadi terhadap objek utama, yaitu yang ada lapangan besar itu membuat vista dengan jembatan, lalu dengan pepohonan, membuat taman itu menjadi sebuah hal yang seperti megah dan sangat grand gitu. Untuk di bagian luar dari KRB sendiri ini terdapat pedestrian yang diperbesar. Sebenarnya itu tadinya itu tidak sebesar itu, namun seiring berjalannya waktu pedestrian dibuat menjadi lebih besar agar akses terhadap Kebun Raya Bogor itu juga menjadi lebih mudah, dan juga dengan diadakannya underpass ya, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai Kebun Raya Bogor dan juga pengaruhnya terhadap pengaruh tata guna lahan dan fungsi ekonomi terhadap arsitektur kota dan juga artefak kota. Sekian, terima kasih.